Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala la khawla la quwwata illa billah. Amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa madana bi asarihi fi daraini amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin, di kesempatan ini pengajian sedikit menjelaskan tentang manusia atau anak-anak sudah memasuki baligh atau belum. Di sini Musannif yaitu Syekh Salim bin Syekh Sumer menjelaskan dalam kitabnya Safinatun Najah yang disarahan oleh Syekh Muhammad Nawawi Tanara Al-Bantani, menyatakan bahwa faslun fi bayani bulugil murahiqi wal mu'siri. Ini satu pasal dalam menjelaskan kebaligan murahiq atau anak yang mendekati masa dewasa atau hampir baligh, dan anak-anak yang sebayanya. Alamatul bulugi salasun fi haqqil unsa wasnani fi haqqil zakari. Ahaduha tamamu khamsa asarata sanatan qamariyatan tajdidiyatan bittifaqin bil zakari wal unsa. Tanda-tanda baligh ada 3 bagi seorang perempuan dan ada 2 bagi anak laki-laki, yaitu pertama adalah genap berusia 15 tahun. 15 tahun itu bangsa Qamariyah atau dalam kata lain bangsa Hijriyah. Bangsa Hijriyah lain halnya dengan bangsa Masehi atau tahun Masehi, itu berlainan. Karena menurut keterangan yang ada bahwa kalau hitungan hari dalam setahun Hijriyah itu adalah 344 sampai 345 hari. Sedangkan menurut hitungan Masehi, hari di dalam setahun itu adalah 355 hari sampai 356 hari. Jadi kurang lebih 11 hari ya. Kurang lebih 11 hari perbedaannya di dalam setiap tahunnya. Maka kalau 15 tahun ya, tinggal menghitung saja. Setahun 11 hari, 10 tahun berarti 110. Kalau 15 tahun itu 145 hari. Ya, 145 hari ya. 11, 5 atau 100 ya, 11, 165 hari ya. 110 ditambah 55, 165 hari. Jadi tinggal ngitung aja 5 tahun, berarti kalau hitungan Masehi dikurangi 165
65 hari. Kurang lebih itu 5 bulan setengah, jadi kurang lebih 15 setengah. Berarti kalau 15 tahun itu dikurangi 5 bulan setengah, jadi tinggal 14 tahun, ya 14 tahun setengah kira-kiranya. 14 tahun setengah itu tanda balik. Jadi pertama anak disebut balik itu atau tanda-tanda balik itu genap umur atau sempurna umurnya 15 tahun. Bangsa Hijriah, baik bagi laki-laki maupun perempuan. Kalau misalnya anak-anak nih, kalau zaman dulu hidupnya ya tanpa perangsang, tanpa pupuk, tanpa vitamin, itu ya rata-rata 15 tahun. Ya, 15 tahun pun itu belum mendekati atau ya mendekati perempuan-perempuan itu 15 tahun kalau zaman dulu. Karena zaman saya dulu umur 15 tahun ada yang baru masuk SD. Sedangkan saya dulu umur 11 tahun baru masuk ke SD. Itu pun saya 11 tahun masih banyak. Ya, yang lebih tinggi umurnya dari saya baru masuk ke SD. Sekolah SD itu waktu itu. Itu ya belum istilahnya mimpi-mimpi sama lawan jenis atau perempuan itu waktu itu. Kalau zaman sekarang mah lain nanti. Karena banyak vitamin-vitamin atau zat-zat lain bisa mempercepat pertumbuhan. Ya seperti halnya tumbuh-tumbuhan, hewan-hewan ternak itu lain. Ya, kalau pakannya lain bagus, penuh dengan vitamin-vitamin. Nah, model kita ternak kambing nih. Biasanya kambing gembel itu biasanya kambing gembel. Menurut ukuran itu 1 tahun. Ya, 1 tahun baru bisa dipakai dipakai korban. Itu secara normal. Lain halnya kalau ayam ternak kita penuh dengan vitamin, misalnya pakannya ditambah dengan ampas tahu, ampas tempe, itu lain. Itu yang pertumbuhannya cepat membesar, maka ulama mengatakan dalam beberapa kitab bahwa 8 tahun kalau memang pantas kambingnya bagus, 8 bulan itu bisa dipotong untuk dijadikan ekah atau dijadikan korban. Itu seperti itu. Orang juga ini 15 tahun. Walaupun dia belum pengen sama lawan jenisnya atau belum mimpi, belum apa, kalau umur 15 tahun itu dihukumi orang tersebut sudah balik. Terus dan kedua, ngitung usianya. Hitungan usianya dan 15 tahun itu ngitung dari semenjak dilahirkan. Atau dari tanggal lahirnya itu 15 tahunnya. Misalnya dilahirkan hari Rabu misal, maka ngitungnya dari Rabu sampai seterusnya. Tahun seperti itu. Dan yang keduanya tanda-tanda balik adalah ihtilam. Begitunya. Kata itu tadi wasaniha al-ihtilamu ail imna'u wa ilam yakhrujil mani minal zakari kan asana bi khurujihi fa amsakahu. Gitu. Ihtilam di sini yang dimaksud dengan ihtilam ini adalah mimpi, tapi mimpinya mimpi basah. Jadi yang jadi patokan adalah mengeluarkan spermanya. Misal dengan mimpi. Meskipun sperma tersebut tidak keluar secara nyata dari zakar. Tidak keluar dari zakar.
Tuh misalnya si murohik itu merasakan keluarnya sperma, kemudian ia menahannya, jadi tidak keluar nyata gitu kenyataan. Tapi rasanya sama seperti keluarnya sperma, itu dinyatakan balik gitu. Tuh baik spermanya itu keluar dari jalur biasa atau keluar dari jalur yang tidak biasa. Kok bisa keluar dari jalur yang tidak biasa? Ya dikarenakan misalnya tertutup, tapi tertutupnya ya jalur biasa itu tertutup dari zakat, dari padi misal, tapi dari ajalnya, bukan karena dijahit, bukan karena dipindahkan, misal tertutup. Ya seperti halnya kan ada di dalam bab nikah ya, ada ya seperti katanya yang buntu tulang, buntu daging itu seperti ada akan dalam apa percekcokan antara suami istri, begitu mau dicoba ya ternyata tidak masuk-masuk. Ternyata ada halangan dari situ. Maka mau tidak mau itu harus dioperasi. Seperti itu. Itu misalnya keluarnya bukan dari jalan situ atau dari manalah gitu. Tapi tidak bisa keluarnya itu jalur biasanya karena bawa diajar. Atau baik spermanya itu keluar saat tidur atau saat bangun, saat sadar. Juga baik sperma itu keluar karena jima atau lainnya. Itu sama. Ya, itu sama. Ya itilam sebagai tanda balik ya berlaku bagi laki-laki dan perempuan. Itu mau laki-laki kah, mau perempuan kah, tak hitungan komariahnya. Tuh, bagi perempuan ketika masing-masing telah berusia 9 tahun. Juga 9 tahunnya bangsa Komariah, artinya bangsa Hijriah. Maksudnya tahun genap pas atau tahdidiyah. 9 tahun genapnya atau pas. Artinya bahasa Arabnya tahdidiyah. Sesuai hitungan hari seperti ya pendapat menurut Syekh Baijuri dan Syekh Sarbini. Sedangkan pendapat yang dipedomani oleh Ibnu Hajar dan Syekhul Islam adalah berusia 9 tahun itu takribiyah. Artinya takribiyah kurang lebih. Mungkin kata pendapat dari sana tadi dari atas bahwa 9 itu tahdidiyah secara pasti gitunya, secara pas gitunya. Juga Syekh Abdul Karim mengutip dari Syekh Romli bahwa usia 9 tahun yang dimaksud adalah hampir tahun bagi perempuan takribiyah. Jadi hampir 9 tahun bagi perempuan takribiyah. Dan genap harus pas 9 tahun secara pas atau tahdidiyah bagi laki-laki. Jadi misalnya kalau laki-laki itu harus usianya sudah genap pas 9 tahun, kemudian dia mengeluarkan sperma di dalam itu. Maka orang tersebut dihukumi sudah balik. Bagaimana kalau kurang dari 9 tahun? Misalnya kurang 10 hari, 20 hari, kurang 1 bulan, maka itu tidak dihukumi. Kan udah keluar sperma, ya bisa saja sempurna kenapa, itu bisa saja. Yang jelas tidak dihukumi, dia orang tersebut balik. Adapun bagi perempuan adalah takribiyah atau ya bagi perempuan mah. Artinya kurang lebih. Artinya bagi perempuan itu kurang lebih 9 tahun.
Jadi artinya walaupun kurang dari 9 tahun dengan catatan kurangnya jangan lebih banyak daripada 16 hari. Misalnya nih si perempuan umurnya 9 tahun, kurang 16 hari. Ya. Oh, manusia. Kurang 16 hari misal. Itu termasuknya, ya itu termasuknya balik juga. Atau 13 hari. Kecuali kalau lewat dari 16 hari, itu juga tidak dihukumi balik. Terus, adapun yang ketiga, ini bagi perempuan. Tadi sudah untuk laki-laki dan perempuan ya. Pertama, genap umur 9 tahun. Yang kedua, mengeluarkan sperma. Ya. Sedangkan umurnya sudah 9 tahun. Dan ketiga adalah haid bagi perempuan tentunya. Ketika ia berusia 9 tahun, juga bangsa Komaria. 9 tahunnya takribiyah, artinya kurang lebih itu, atau hampir 9 tahun. Sekiranya waktu kurangnya dari 9 tahun tersebut adalah lebih sedikit daripada 16 hari kurangnya. Kalau si wanita itu sudah mengeluarkan darah haid, sedangkan umurnya baru 9 tahun kurang 1 bulan misal. Atau apalagi kurang 2 bulan, apalagi misal baru 8 tahun orangnya. Maka itu tidak dihukumi getih haid. Ya bisa saja itu getih kena penyakit. Atau kalau istilah dari perempuan itu istihadah bisa saja. Kalau misalnya ya naudzubillah min dzalik kalau ada. Adapun kehamilan perempuan bukanlah termasuk tanda kebaligannya, bukan. Tetapi tanda baliknya adalah karena keluar spermanya sebelum hamil. Begitu. Bagaimana kalau orang itu banci atau dikatakan dalam agama itu hunsa? Ya, kalau hunsa itu kan identik ya bahwa hunsa itu atau banci itu mempunyai alat kelaminnya 2. Satu alat kelamin laki-laki itu zakar, juga mempunyai alat kelamin perempuan. Tuh. Maka itu mah kalau misalnya dia mengeluarkan sperma dari alat kelamin laki-lakinya itu, juga mengeluarkan haid dari alat kelamin perempuan itu. Baru itu dihukumi balik. Kalau misalnya sudah nih keluar sperma, baik karena apa aja tuh misal, karena mimpi, karena menghayal, atau karena melihat, ya keluar sperma. Tapi belum mengeluarkan